Kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasalnya yang ke-22. Wahyu 22. Wahyu 22 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Paling belakang. Wahyu 22. Kalau saudara sudah dapat, saya akan bacakan mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Oh, saudara, Revelation, kitab terakhir dalam Alkitab, Wahyu. Saudara, perkataan-perkataan ini adalah perkataan terakhir kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes, yang menegaskan tentang jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi firman Tuhan sore malam hari ini saya mau berbicara tentang waktunya sudah dekat. Amin, saudara. Dan Tuhan Yesus yang berbicara mengatakan kepada Yohanes, jangan menyimpan, jangan memeteraikan perkataan nubuat ini. Bukakan supaya semua orang tahu, supaya semua orang mendengarkan. Jangan diumpet-umpetin. Waktunya sudah sangat-sangat dekat. Semua orang harus tahu bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jangan tidak disangka-sangka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini kitab terakhir. Tetapi kalau sejenak kita melihat ada satu perbandingan bagaimana firman Tuhan datang kepada Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu untuk membuka rahasia. Jangan memeteraikan, jangan menyimpan, tetapi ungkapkan, singkapkan. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab Daniel. Saya minta
Ada yang bantu saya baca nanti saudara supaya kita cepat karena ada banyak ayat yang kita mau lihat. Kenapa banyak ayat? Sebab saya mau firman Allah menjelaskan firman Allah. Bukan otak akal pikiran kita, tetapi biar Alkitab yang menerangkan Alkitab. Kita melihat di dalam kitab Daniel pasal 12, pasal 4 ayat 9, bukan, Daniel, sebentar, Daniel 12, sebentar, ya, Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meneteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Nah, saudara lihat, ada satu perbedaan di sini, saudara. Kalau di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa Daniel, sembunyikanlah kitab itu, sembunyikan kitab itu sampai akhir zaman. Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa sembunyikan kitab itu sampai akhir zaman. Justru memeteraikan. Tetapi di dalam kitab Wahyu kepada Yohanes dikatakan bahwa jangan disimpan, jangan disembunyikan, jangan dimeteraikan. Pasal 12, Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Silakan saudara baca. Daniel pasal 12, 9 sampai 10. Tetapi ia menjawab. Tetapi Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Nah, saudara, kembali dituliskan lagi bahwa firman ini terus tersimpan, tersembunyi sampai kepada akhir zaman. Tersimpan, saudara. Firman ini dimeteraikan, itu dalam kitab Daniel, ya. Dikatakan bahwa firman ini harus dimeteraikan, ya, sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara melihat ada satu perbedaan. Kenapa seperti ini, saudara? Ya, apa perbedaannya antara kitab Daniel dengan kitab Wahyu? Saudara ketahui bahwa kitab Daniel dan kitab Wahyu adalah kitab nubuatan. Apabila kita mempelajari kitab Wahyu, kita tidak bisa meninggalkan kitab Daniel. Apabila kita mempelajari kitab Daniel, kita tidak bisa meninggalkan kitab Wahyu. Sebab kitab ini saling melengkapi untuk mendapatkan kebenaran firman Allah tentang akhir zaman. Nah, saudara, kita melihat pokok bahasannya yang dibicarakan, ya. Ini tentang saat nubuatan itu disampaikan. Di dalam kitab Daniel, saudara, itu sekitar tahun 536 sampai 630 sebelum Masehi. Hitungan Masehi saudara tahu kan? 0 kemari makin besar, 0 ke sana ya makin besar. Jadi tengahnya itu 0, saudara. Ya. Jadi sekitar 630 sebelum Rasul Yohanes menerima wahyu. 630 tahun sebelum Yohanes. Daniel dikasih tahu untuk dia lihat, tetapi nggak boleh dikasih tahu kepada orang-orang. Jadi 630 tahun kemudian Yohanes dikatakan bahwa singkapkan. Nah, saudara, bagi Yohanes
Itu sekitar tahun 90 sampai 96 Masehi. Jadi 1000